Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas merupakan sepupu dari Rasulullah SAW, yang mana beliau anak dari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Rasulullah itu banyak sekali, ada sekitar 7 orang, tapi yang masuk Islam hanya 2 orang. Yang masuk Islam hanya 2 orang. Siapakah 2 orang ini? Yang pertama adalah Hamzah, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib, yang meninggal di peperangan Uhud yang kemarin kita ceritakan kisahnya. Lalu yang kedua ada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan anak yang paling kecil dari Abdul Muthalib, dari bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berbicara tentang nasab-nasab Rasulullah, saya ingin sedikit bersenandung tentang keluarga Rasulullah SAW. Semoga saya masih ingat ya. Tapi mohon jangan diketawakan kalau saya lupa. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya ulangi lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kalau ingat. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah. Oke, bismillah. Sekali lagi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Ore, dapat kelas. Ayahnya bernama, ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Alhamdulillah apa? Sekali lagi ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Talib. Alhamdulillah. Nah, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas yang akan kita kunjungi merupakan sepupu dari Rasulullah, yang mana pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan termasuk pembesar Quraisy, anak terkecil dari Abdul Muthalib, yang masuk Islam terakhiran sebelum Fathu Makkah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini lahir ketika bangsa atau ketika Bani Abdul Muthalib dan juga Bani Hashim sedang merasakan sedang merasakan diboikot, yaitu bertepatan pada tahun ke-10 kenabian. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu pemboikotan itu? Pemboikotan itu terjadi upaya terakhir kaum kafir Quraisy ketika bagaimana caranya ini supaya dakwah Nabi Muhammad ini berhenti, supaya dia tidak mengajak orang kepada Allah lagi. Gimana caranya? Caranya mereka akhirnya berkumpul di Darun Nadwah yang kemarin saya ceritakan itu,
Mereka berkumpul di sana, kemudian mereka bermusyawarah. Setiap kabilah-kabilah bangsa Arab mengatakan, oke, kita akan membuat sebuah perjanjian dengan antara kita semuanya. Apa perjanjiannya? Alla yunakihuhum wala yujalisuhum wala yubayi'uhum. Kita tidak akan menikahi dari bangsa Bani Abi Thalib atau Bani Hashim, dan juga tidak akan memberi saling duduk, tidak akan saling berbicara, tidak akan, dan juga tidak akan saling berjual beli. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu 3 tahun lamanya Bapak Ibu, Bani Hashim dan Bani Thalib, keluarga Bani Nabi Muhammad SAW, tidak mau menyerahkan Nabi kepada kafir Quraisy. Akhirnya mereka pun diboikot tadi. Yang mana pemboikot tadi, Masya Allah, terjadi begitu berat untuk Bani Hashim dan Bani Thalib, sampai dikisahkan dalam sebuah riwayat mereka itu memakan dedaunan untuk bisa melanjutkan kehidupan. Padahal alhamdulillah tadi kita makan ayam ya. Bani Hashim dan Bani Thalib selama 3 tahun tidak mendapatkan kiriman makanan, tidak boleh saling menikahi, tidak boleh saling berjual beli. Betul-betul ditutup. Tapi ada satu orang yang tidak ikut dengan Bani Hashim dan Bani Thalib, yaitu siapa? Abu Lahab. Karena sudah bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Itulah lahirnya, di mana pada tahun ketiga ternyata Allah SWT mengirimkan rayap untuk memakan memakan yang tadi perjanjian yang dianu oleh bangsa Arab, diletakkan di atas Ka'bah, kemudian dimakan oleh rayap. Papan perjanjian. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika tahun ketiga itulah Sayyidina Abdullah